Halo anak-anak, selamat pagi. Pada hari Kamis ini, Ibu akan mengulang materi yang minggu lalu yang belum kalian pahami, yaitu mengenai simple past tense. Nah, apa itu simple past tense? Simple past tense adalah bentuk waktu yang menyatakan kejadian yang sudah lampau atau kejadian yang sudah lewat. Nah, bentuk waktu simple past tense ini bisa ditandai dengan bentuk waktunya seperti yesterday artinya kemarin, last week artinya minggu lalu, 2 days ago artinya 2 hari yang lalu, last month artinya bulan lalu, ataupun ada yang contoh lain seperti last year misalnya tahun lalu, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, sekarang kita menuju ke rumus bentuk past tense, yaitu rumus dengan kata kerja atau dalam bahasa Inggrisnya dengan verb, yaitu pertama rumusnya kalau dia bentuk positif itu akan menjadi subjek plus verb 2. Kalau negatif subjek plus did not plus verb pertama. Ini kembali ya, kalau bentuk negatif ini maka verbnya akan menjadi verb pertama. Sedangkan kalau tanya maka did-nya ini di depan, baru subjek, baru verb pertama. Nah, bagaimana contohnya dalam kata kerja? Nah, kita akan melihat kata kerja. Misalnya dalam verb 1 kata play. Play. Nah, jadi verb keduanya menjadi played. Ya, artinya bermain. Sedangkan contoh kedua study. Verb keduanya akan menjadi studied yang artinya belajar. Yang ketiga ada write. Verb keduanya akan menjadi wrote artinya menulis. Terus verb pertamanya take, maka verb keduanya akan menjadi took artinya mengambil. Baik anak-anak, maka di sini akan Ibu bagi yaitu bentuk verbnya yang ada akhirannya ed seperti played, studied, ini bernama regular verb, artinya perubahannya beraturan. Dia akan diakhiri dengan akhiran ed. Sedangkan write dia menjadi wrote atau take menjadi took, ini namanya perubahan kata kerja yang bernama irregular atau perubahan yang tidak beraturan. Nah, Ibu berikan contoh seperti contoh dalam sebuah kalimat, yaitu contohnya kalau kita bahasa Indonesia kan Andi pergi ke pantai kemarin. Nah, di sini pergi itu adalah kata kerjanya adalah go. Nah, kalau dia dibentukkan kedua akan menjadi when. Nah, bagaimana dia dibentuk dalam kalimatnya? Berarti kalau bentuk positifnya akan menjadi Andi went to the beach yesterday. Ya anak-anak, ini adalah bentuk past tense. Andi went to the beach yesterday. Subjek plus verb kedua plus komplementnya. Dan ini keterangan waktu. Bentuk negatif ini akan menjadi Andi did not go to the beach yesterday. Artinya Andi tidak pergi ke pantai kemarin. Lihat ini bentuk negatifnya. Andi subjek plus did not plus verb 1 plus keterangan waktunya. Nah, kalau dia bentuk tanya atau interrogatif, maka did-nya di depan akan menjadi did Andi go to the beach yesterday. Apakah Andi akan pergi ke pantai kemarin? Jawabannya akan dijawab yes, Andi did, dan no, Andi did not. Nah, untuk verbnya maka go akan berubah menjadi when. Nah, bagaimana dengan contoh kedua? Anak-anak, coba disimak baik-baik. Anak-anak menulis cerita tadi pagi. Nah, di sini kalian bisa lihat anak-anak subjek menulis kata kerja, cerita tadi pagi ini komplement, dan tadi pagi ini adalah keterangan waktu. Maka Ibu bisa menjelaskan kalau menulis ini adalah verb pertamanya akan menjadi write, sedangkan verb keduanya akan menjadi wrote. Nah, bagaimana dia dibentuk dalam kalimat? Ini akan menjadi the children wrote story this morning.
anak-anak menulis cerita pagi ini. Bagaimana dengan bentuk negatif? Itu akan menjadi the children did not write story this morning. Nah, kata wrote di atas bentuk positif, dalam bentuk negatif dia akan berubah ke verb pertama menjadi write. Ingat anak-anak, kalau dia dalam bentuk negatif, maka kata kerjanya setelah did not maka akan menjadi write, kembali ke verb pertama. Sedangkan tanya dia akan menjadi did the children write story this morning. Apakah anak-anak menulis cerita pagi ini? Kalau dijawab yes, the children did. No, the children did not. Baik anak-anak, setelah itu mari kita akan melihat soal. Ya, jika kalian belum paham dengan materi tadi, silakan kalian ulangi. Nah, untuk memantapkan lebih materi tadi, Ibu akan berikan soal. Coba kalian simak baik-baik soalnya. Ubahlah kalimat berikut ke dalam bentuk past tense. Bentuk positifnya, bentuk negatifnya, dan bentuk tanyanya. Nah, soal pertama, ayah mengendarai mobil kemarin. Mengendarai, ya, kata kerjanya, verb pertamanya ride. Verb keduanya akan menjadi rode. Silakan kalian nanti rubah ke dalam bentuk positif, negatif, dan tanya. Soal kedua, ibu membaca novel tadi pagi. Nah, membaca kata kerjanya read, verb pertama, verb keduanya akan menjadi read juga, tapi bacaannya yang berbeda. Ini akan menjadi read, dibaca, tapi tulisannya sama. Ya, itu juga kalian rubah dia ke dalam bentuk positif, negatif, dan tanya. Yang ketiga, siswa belajar bahasa Korea minggu lalu. Ya, belajar bahasa Inggrisnya adalah study. Verb pertama, verb keduanya akan menjadi studied. Yang keempat, Pak Pos mengirim parcel tadi malam. Nah, Ibu jelaskan kata kerja mengirim itu akan menjadi verb pertamanya send, verb keduanya akan menjadi send, S-E-N-T, send. Yang kelima, Mr. John mengunjungi museum kemarin. Nah, kata kerja mengunjungi itu akan menjadi visit. Verb pertama, verb keduanya akan menjadi visited. Nah, anak-anak, itu soal yang Ibu berikan. Silakan kalian ketik di komentar pribadi. Ingat isi nama, nomor, dan kelas. Ya, dan sampai bertemu kembali. Semoga kalian bisa memahami materi pada hari ini. Baik anak-anak, terima kasih.